Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan nomor 18 dari buku Erlangga ESPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka, bagian latihan ulangan bab 3, halaman 132. Oke, langsung saja nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut D adalah. Oke adik-adik, jadi di sini ada gambar segitiga. Tapi di sini garisnya lebih ya. Nah, di sini kita ditanya untuk mencari sudut D. Ya. Nah, kita ingat adik-adik bahwa sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Tetapi di sini sudut yang B ini, yang bagian dalam itu belum diketahui adik-adik. Ya. Jadi kita perlu cari dulu sudut CBD. Nah, yang ini nih yang bagian dalamnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada sudut yang besarnya 100 derajat. Nah, ini sudut ABD namanya ya. Nah, sudut ABD ini dia saling berpelurus dengan sudut CBD. Maka bisa kita cari sudut CBD-nya, yaitu 180 dikurangi 100 ya adik-adik ya. Kita boleh tuliskan di sini. Sudut CBD itu 180 derajat dikurangi sudut ABD. Kenapa dikurangi Kak Akidah? Karena ingat ya, ini saling berpelurus. Kalau saling berpelurus itu jumlahnya harus 180. Karena di sini sudah ada 100, maka yang di sininya berapa gitu kan? Maka tinggal kita hitung 180 derajat dikurangi 100 derajat. Ya. Maka sebentar. Oke. Maka sudut CBD-nya itu adalah 80 derajat. Jadi di sini besarnya 80 derajat adik-adik. Nah, di sini kita sudah dapatkan sudut C-nya 55 derajat, sudut B yang bagian dalamnya 80 derajat. Berarti sudut D-nya berapa ya? Nah, kita tahu bahwa total dari sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Berarti nanti bisa adik-adik hitung satu-satu atau boleh juga langsung dikurangin ya. Nah, misalkan mau langsung dikurangin nih. Sini saja ya. Mana nih? Sini aja. Sudut D itu sama dengan, terlalu dempet-dempet nggak ya di sini? 180 derajat dikurangi 80 derajat ya sudut B-nya. Dikurangi sudut C-nya 55 derajat adik-adik. Nah, kita hitung. 180 derajat dikurangi 80 derajat kan 100 derajat ya. Nah, kemudian 100 derajat itu kita kurangi dengan 55 derajat. Berarti jawabannya adalah 45 derajat. Ya, jadi jawabannya besar sudut D adalah C, 45 derajat. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau kita hitung, kita jumlahkan 55 ditambah 45 ditambah 80 itu totalnya harus 180 derajat. Karena itu merupakan sifat dari sudut dalam segitiga. Jumlahnya 180 derajat ya. Oh ya, buat adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kalau misalkan dirasa pembahasan dari Kak Akidah ini terlalu cepat bagi adik-adik, silakan adik-adik bisa diperlambat ya di bagian kecepatan pemutarannya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 19. Sebuah trapesium memiliki dua sudut siku-siku, satu sudut lancip dan satu sudut tumpul. Jika besar sudut tumpulnya 115 derajat, besar sudut lancip pada trapesium tersebut adalah. Oke adik-adik, di sini bisa kita gambarkan, bisa juga nggak perlu ya. Nah, tapi di sini Kak Akidah mau coba gambarkan nih ke adik-adik. Jadi di sini keterangannya itu adalah trapesium ya. Dia punya dua sudut siku-siku, berarti dia itu termasuknya trapesium siku-siku adik-adik.
Nah, jadi gambarnya seperti ini nih. Ini pemisalan aja ya, anggap aja. Itulah gambarnya seperti ini. Nah, dia punya dua buah sudut siku-siku. Berarti yang ini nih. Nah, siku-siku ya. Kemudian ada sudut lancip, berarti yang ini yang lancip dan ini yang tumpul nih adik-adik. Ya. Katanya, kita lihat lagi biar adik-adiknya jelas. Nah, dia satu sudut lancip, satu sudut tumpul kan. Nah, jika besar sudut tumpulnya 115, berarti yang ini nih 115 derajat adik-adik. Nah, besar sudut lancip pada trapesium tersebut adalah berapa? Nah, berarti ini berapa nih yang ditanya, gitu kan? Nah, berarti bisa kita hitung adik-adik. Ya, sudut lancipnya itu inget nih ya, dari sifat trapesium. Jumlah dua sudut pada kaki yang sama itu adalah 180 derajat ya adik-adik. Nah, ini kan kakinya kita misalkan ya, kita kasih nama ini adalah A, B, C, D. Ini pemisalan saja ya adik-adik ya. Bebas penamaan, boleh PQRS ya, atau ABCD atau yang lain boleh. Nah, di sini kan kita lihat ada kaki AD, berarti yang ini ya, atau DA sama saja. Dan satunya itu yang ini, kaki BC atau CB. Nah, kalau DA juga kita jumlahkan itu 180 ya adik-adik ya. Karena ini 90, ini juga 90 kan. Kalau ditambahin 180. Nah, di kaki BC itu ada sudut lancip ditambah sudut tumpul. Berarti jumlahnya harus 180. Berhubung sudut tumpulnya sudah ada, maka sudut lancipnya kita boleh tulis ya. Sudut lancip. Ini Kak Akidah pakai lambang aja ya. Ini lambang sudut bacanya ya. Itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut tumpulnya. Berarti 180 derajat dikurangi tumpulnya adalah 115 derajat. Nah, berarti tinggal kita hitung 180 dikurangi 115. Maka jawabannya adalah 65 derajat. Gitu ya adik-adik, berarti jawabannya adalah yang C, 65 derajat. Oke, berikutnya nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut CED adalah, oke, CED berarti yang mana nih? Yang ini adik-adik nih. CED berarti yang tengahnya. Nah, titik sudutnya. Ini daerah sudutnya di titik yang tengah ya, titik E-nya. Ini berapa gitu kan? Nah, maka kita perhatikan dulu di gambar adik-adik. Apa saja yang diinfokan di soal gitu ya. Nah, ternyata di soal itu dia ada gambar gabungan dari jajar genjang yang ini ya, ABCD. Ini bangun pertama itu adalah jajar genjang, dan bangun kedua ini adalah segitiga nih adik-adik. Oke, di jajar genjang kita ketahui sudutnya itu adalah 116 derajat nih adik-adik. Nah, adik-adik harus ingat sifat sudut pada jajar genjang. Nah, di jajar genjang ini sudut yang saling berhadapan itu besarnya sama ya adik-adik. Nah, kita bisa lihat bahwa sudut B ini berhadapan dengan sudut yang D. Nah, karena saling berhadapan, maka besarnya sudut D ini 116 nih adik-adik, sama kayak sudut B. Ya, 116 derajat. Kalau ditanya kenapa? Karena berdasarkan sifatnya. Sudut D itu berhadapan dengan sudut B, sehingga besar sudut D sama dengan besar sudut B, gitu ya. Oke, berikutnya kita butuh mengetahui sudut CDE. Nah, yang ini nih adik-adik. Ya, ini juga sebenarnya sudut D, tapi biar gampang penamaannya kita pakai 3. Nah, gitu ya. Sudut CDE ternyata saling berpelurus dengan sudut yang 116 ini adik-adik. Kita ganti warna dulu ya. Nah, ternyata ini kan saling berpelurus. Ada garis lurus di sini ya.
Jadi dia itu saling berpelurus, berarti bisa kita hitung sudut CDE-nya. Sudut CDE itu kan berpelurus, berarti tinggal kita hitung 180 derajat dikurangi 116 derajat atau sudut D ya. Langsung aja deh gitu ya. 180 dikurangi 116, maka jawabannya adalah 64 derajat. Ya, gitu adik-adik. Berarti di sini adalah 64 derajat. Nah, kita tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat nih adik-adik. Berarti sudut C ditambah sudut D ditambah sudut yang E ini harus 180 derajat. Jadi kalau kita mau mencari besar sudut CED, kita cari nih. Ya, sudut CED itu berarti kita bisa hitung 180 dikurangi 40 dikurangi 64 ya. Berarti 180 derajat dikurangi 40 derajat dikurangi 64 derajat. Tinggal kita hitung. 180 dikurangi 40 adalah 140. Kemudian dikurangi 64 derajat. Berarti jawabannya berapa nih adik-adik? Jawabannya adalah, nah kita bisa hitung. Berarti 76 derajat ya. Gitu. Kalau adik-adik mau ini digabungin dulu, boleh nggak ke akidah 40 ditambah 64 dulu boleh. Itu adalah 104 derajat. Nanti tinggal 180 dikurangi 104 ya. Jadi nanti jawabannya juga sama, yaitu 76 derajat. Nah, jadi jawaban untuk nomor 20 besar sudut CED adalah 76 derajat. Gitu ya adik-adik ya. Semoga bisa dipahami. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk di-like dan juga di-share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.